Yang saya hormati, cintai dan banggakan para dai, daiyah, Parmusi Kepulauan Riau yang mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Riau beserta jajarannya yang telah hadir mengikuti acara silaturahim pada siang hari ini. Yang saya hormati, cintai dan banggakan Ketua Parmusi Kepulauan Riau Bapak Dr. Irwansyah, Ketua Lembaga Dakwah Parmusi Ustadz Mariono, para dai, daiyah yang mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersilaturahim dalam suasana yang sederhana, karena terpilih sebagai ketua umum pertama kali tahun 2015 bulan Maret di Kota Batam ketika muktamar ketiga ya, terpilih sebagai ketua umum pertama kali dan terpilih kembali dalam muktamar yang dibuka oleh Presiden Jokowi ya pada 2020 untuk periode yang kedua kepemimpinan saya. Mengapa teman-teman se-Indonesia secara aklamasi memilih saya? Saya sudah tidak mau. Saya bilang saya tidak punya sifat-sifat para sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah memilih pemimpin, yang pertama Umar, Abu Bakar yang pertama Ustaz ya. Abu Bakar dipilih karena keilmuannya tentang Islam cukup bagus. Yang kedua Umar bin Khattab karena keberaniannya cukup bagus dalam membela rakyat umat. Yang ketiga Utsman bin Affan karena kekayaannya, beliau sangat dermawan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib karena beliau keluarga dari Rasulullah. Lah saya nggak ada, karena jadi pemimpin itu harus ada yang dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa. Saya menyatakan tidak bersedia untuk dipilih di hadapan presiden ketika itu. Tetapi kemudian seluruh muktamirin tetap meminta saya yang maju dan seluruh kabupaten kota tetap menetapkan saya yang menjadi ketua umum, maka saya tidak bisa mengelak. Oleh sebab itu ini pemimpin ormas dakwah, apalagi pemimpin birokrasi pemerintahan yang jelas-jelas bertanggung jawab untuk kemajuan umat bangsa dan negara. Bebannya lebih berat seperti Pak Ahmad ini sebagai gubernur, pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat. Tapi insya Allah menjadi ringan bila mana kita jamaahnya umat masyarakat mendoakan beliau agar benar-benar menjadi pemimpin yang amanah. Sekarang Ustadz Mariono, tinggal bagaimana antum sebagai ketua para dai untuk mengembangkan para dai ini, dai-dai yang berkualitas yang tadi sudah diberi kesempatan oleh Pak Gubernur. Saudara-saudara sekalian, mengapa Parmusi back to basic, kembali ke dakwah ya. Dari sebuah partai ya, kemudian melakukan fungsi ke Partai Persatuan Pembangunan menjadi ormas dakwah, ormas saja, ormas Islam. Kemudian sejak saya dipilih di Riau tahun 2015, saya kembalikan ke dakwah ilallah. Sampai hari ini kita tetap berkomitmen
dalam dakwah ilallah. Karena dakwah ini pertama kali yang kita harapkan outputnya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Sementara di negeri kita ini, apakah di pusat, di daerah, kita mengalami krisis kepemimpinan, krisis akhlak terutama. Kenapa ini bisa kita tidak generalisasi? Realitasnya kalau dibuka dokumen KPK lebih-lebih lagi nanti ya. Saya ingat menjelang tahun 2014 pemilu, 2019, jadi korupsi terbesar dilakukan oleh kepala daerah tingkat 2 itu. Korupsi terbesar di negeri ini. Kenapa? Karena kita mengalami krisis kepemimpinan, krisis moral. Ya. Pejabat hanya memikirkan bagaimana ya mereka maslahat, tetapi rakyat dibiarkan miskin. Saya sudah keliling 34 provinsi. Yang saya temukan rakyat kita khususnya umat Islam ada 2 masalahnya, miskin dan bodoh. Sudah miskin bodoh pula ya. Nah ini yang terjadi. Kita coba tengok tetangga-tetangga kita di desa kampung kita, keluar dari ruangan ini sejenak, kita perhatikan kehidupan rakyat. Mereka jangankan berpikir makan bulan depan, mereka ada yang berpikir bagaimana makan besok pagi, anaknya pakai apa, pinjam uang di mana, dan seterusnya. Bagaimana bayar sekolah dan seterusnya. Itulah kondisi potret masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Oleh sebab itu, saya canangkan gerakan dakwah ilallah ini dengan satu semangat, jihad fisabilillah. Saya sampaikan di hadapan Presiden Republik Indonesia Jokowi, Pak Gubernur, Parmusi ini turut membangun masyarakat bangsa dan negara tanpa APBN, tanpa APBD. Tapi Parmusi membangun masyarakat bangsa dan negara menggunakan APBL, anggaran pendapatan belanja langit yang bersumber dari zakat, infak, sedekah para pengurusnya, para dai-nya, para daiyahnya. Karena Parmusi mengajarkan agar kader-kadernya harus menjadi muzaki, pembayar zakat, infak, sedekah. Saya bilang di hadapan Presiden, maaf Bapak Presiden, 5 tahun saya ketua umum, tidak pernah saya mengajukan proposal, apalagi menerima duit dari Bapak Presiden. Tidak pernah saya bilang. Karena memang Parmusi mengajarkan kader-kadernya harus mandiri, harus menjadi muzaki. Karena dari setiap apa yang kita dapatkan, keuntungan, apakah itu keuntungan dagang dan seterusnya. Jadi apa tadi? Ini kan istrinya ya, ketak boleh tuh lama. Dai-dai Parmusi, kita semua sebagai kader Parmusi harus mandiri, harus mandiri. Karena kita ini bekerja semua didasarkan pada jihad fisabilillah. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ini semangat kita. Ini Ustaz yang harus ditanamkan kepada seluruh kader. Sehingga ketika kader sudah tertanam bahwa kita adalah jihad fisabilillah, apa fisabilillah yang paling baik di mata Allah adalah menuntut ilmu dan kemudian mendakwakan ilmunya kepada warga masyarakat, bangsa dan negara. Itu insya Allah tanpa harus antum bikin proposal. Hari ini saya dapat catatan dari Pak Gubernur, ternyata dai per bulan 4 juta ya, bukan 3 juta. Nah ini Pak Irwan Cabut nggak pernah ngajukan ini, tiba-tiba spontan nih Pak Gubernur, sampai saya lupa apa yang saya omongin tadi.
gara-gara saya nyalakan ya. Waduh, Ustadz Rustam ini takut dia kalau mau minta proposal kepada saya, takut ini Ustadz Rustam yang dari Pulau Mongkol ini. Jadi Ustadz Rustam Qadarullah, hari ini ada Pak Gubernur, beliau mencatat 3 juta untuk honorarium. Salaman sama Pak Gubernur. Honorarium 3 juta. Kemudian transportasi dan tunjangan rumah 1 juta rupiah. Jadi 4 juta rupiah. Luar biasa. Itu tadi Ustadz Samsudin juga itu. Ustadz Samsudin juga saya lihat itu. Dan ini orang-orang mulia. Saya terharu meneteskan air mata bilang sama istri saya pada 2019 dibawa Dr. Irwansyah naik speedboat ke Pulau Mongkol sama pulau apa tadi? Garang. Dari jauh saya di dada-dada sama kader-kader Parmusi pakai jaket hijau, semua ini rombongan Ustadz Rustam. Di depannya saya lihat semua rumah-rumah kumuh yang namanya apa lagi? Ini laut. Bukan lantar rumah dusun laut itu apa? Rumah panggung suku laut. Rumah panggung suku laut. Saya bilang ini luar biasa. Seorang dai Ustadz Rustam menyambut saya. Beliau juga adalah bagian dari suku laut. Kemudian beliau berdakwah dengan komunitas yang kumuh itu, mengembangkan akidah segala macam. Hari itu Pak Gubernur beliau mengatakan butuh air Pak Ketum kami di sini, air untuk mandi, untuk wudhu. Gali berapa biayanya? Laporkan, insya Allah kita bantu. Alhamdulillah saya dengar sumur bor yang dibikin oleh Ustadz sudah jadi. Ya sudah jadi, dibantu Pak Irwansyah, dibantu pusat. Yang kedua Pak Gubernur, dai yang namanya Rustam ini yang pekerjaannya cuma guru madrasah di pulau itu, bicara dalam pengajian ekonomi Parmusi se-Indonesia, beliau mengatakan, Pak Ketum, kami di Pulau Mongkol tolong dibantu, hanya butuh air minum bersih untuk rakyat, bukan untuk dirinya, untuk rakyat. Saya bilang, seberapa Ustaz? Antum butuh dananya. Mesinnya semua sudah kita siapkan Pak Ketum. Kita butuh dana 48 juta rupiah. Saya bilang insya Allah hari ini dananya saya bawa, serahkan untuk masyarakat Pulau Mongkol agar bisa lebih sejahtera. Itu Ustaz Rustam. Alhamdulillah karena antum bekerja dengan jihad fisabilillah, Allah yang mengirimkan pertolongan tanpa harus antum bikin proposal sana sini. Karena antum ya tulus ikhlas. Saya mana mungkin saya orang Jakarta, Jakartanya yang di elit-elit lagi ya, kumpulnya bisa kenal seorang ustadz di Pulau Mongkol. Pulau Mongkol aja kalau dilihat di desa di apa? Di Google Map nggak kelihatan di Pulau Mongkol. Tapi saya bisa kenal Ustadz Rustam karena bukan namanya Ustadz Rustam, tapi karena apa yang dilakukan untuk rakyat yang saya kenal. Saya mengenal Ustadz Rustam karena dia berbuat untuk rakyat, untuk umat. Akhirnya kemarin daurah saya bilang Ustadz Rustam ikut berangkat umroh. Karena antum sudah berdakwah ilallah, tapi antum belum pernah melihat Baitullah. Anak berdosa sebagai ketua umum ormas Islam kalau antum nggak berangkat. Saya bawa beliau sama Ustadz Roso ya. Ustadz Roso bawa Lupa lagi. Ya. Jadi para dai-daya insya Allah antum bekerjalah, berdakwalah bersama Parmusi, tidak usah berpikir
tentang saya menerima apa dan sebagainya. Allah yang akan membalas. Kalau tidak hari ini, besok minggu depan, insya Allah di yaumil kiamah kelak antum semua menjadi ahli-ahli surga jannah. Oleh sebab itu, mumpung ya kita punya gubernur yang alim, punya gubernur yang peduli terhadap umat, maka kalian harus merapat konsolidasi menopang seluruh program Pak Gubernur. Ini kita baru bertemu sekali saja, Pak Gubernur sudah kirim kertas 2 kali nih. Luar biasa, sudah kirim kertas 2 kali. Kertas yang kedua ini, tahun ini 100 rumah suku terasing di Lingga kita bangun ulang, siap setiap rumah 32 juta, luar biasa. Tiap tahun secara bertahap, dan kita bina agamanya melalui ustadz-ustadz kita. Pak Gubernur, saya terus terang aja dengan Pak Gubernur, kita punya program Desa Madani ini dalam pikiran saya sebagai ketua umum. Kalau saya jadi presiden, tidak perlu pinjam uang di luar negeri. Kita berdayakan dulu sumber daya alam kita, pertanian perikanan kita. Kita tidak perlu impor, ekspor semua jadi swasembada. Mau apa kemarin Ustadz Rustam presentasi se-Indonesia pengajian ekonomi, ada ikan apa Ustadz yang begini? Ikan kerapu centang dijual ke Singapura untungnya 200.000 rupiah. Ya 300 ya jual ikannya kayak. 200 sampai 300. 200 sampai 300 ribu ya. Pernah dulu. Ya per kilo itu ya. Iya. Itu kalau kita budidaya ikan kerapu. Saya sampai berpikir akan saya kumpulkan parmusi kepulauan se-Indonesia untuk kita produksi ikan kerapu, kita bikin perusahaannya untuk off-takernya, kemudian kita ekspor keluar. Kalau Kepri benar-benar menopang bekerja sama untuk urusan dakwahnya bersama parmusi, alhamdulillah Pak Gubernur, mudah-mudahan saya ini yang membuat blueprint, karena pasti melalui dinas pendidikan. Pak Gur, saya yang membuat blueprint pemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Tidak punya ijazah. Saya yang bikin blueprintnya, dan saya yang mengatakan pada Pak Jokowi bersama Pak Surya Paloh, jangan khawatir, ngadapin fitnah tuduhan-tuduhan itu, ikut sama saya berangkat umroh. Saya umrohkan tahun 2004, kemudian terpilih beliau. 2014 terpilih menjadi presiden, hanya karena melalui pendekatan umroh sukses. Jadi enggak metu bahaya juga. Nah ini kalau saya nggak direm ini repot ini, karena saya sudah 2 tahun nggak pernah ceramah di pidato. Istri saya sudah kasih tangan waktu-waktu. Istri saya tahu kalau saya sudah di atas podium udah bisa bicara. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, dan saya ucapkan selamat Ibu Muslimah Kecamatan Sekota Batam yang akan dilantik pada hari ini. Semoga ibu-ibu semua dapat melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya dan mendapat pahala menjadi penghuni surga jannah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin